Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma innaka ta'lamu an hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bifadhil iman bifaybil imani bika wa jamili tawakkul alaik wa ahya bima'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama, sebetulnya sih pas Ramadan juga sempat tayang 2 kali sehari ya Mas Raga ya. Tapi ada nuansa tersendiri ketika bisa langsung berinteraksi dengan mitra muslim yang merupakan keluarga kami semua. Jadi betul-betul kami dengan suara muslim, dengan mitra muslim adalah dengan pepatah wong Jawa seduluran selawase begitu. Ya. Jamaah sekalian, mitra muslim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menyadari sebagai seorang manusia, ya, di mana seorang manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang sangat sempurna dan kemudian juga dilengkapi dengan keimanan, karena manusia yang paling mulia adalah manusia yang beriman, dan manusia yang beriman yang paling mulia adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu tentu didasari dengan Al-Qur'an. Kenapa harus Al-Qur'an? Karena kita dan Al-Quran, ya, manusia dengan Al-Quran itu sebetulnya satu paket program ya kemanusiaan dalam rangka meraih kebaikan masa kini dan masa depan, ya, dengan integrasi nilai-nilai Al-Quran ya dalam kepribadian kita, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan. Nah, jika kita memisahkan atau terpisahkan dari Al-Quran, maka tentu akan mengalami kehancuran, kerusakan, dan juga kehinaan. Mitra muslim rahimakumullah, maka tidak ada solusi dan motivasi terbaik ya yang selalu kita dengarkan di motivasi Al-Qur'an di program siaran Fajar ini ya. Tentu kita bersama-sama jadikan motivasi kita yang terbaik adalah Al-Qur'an, ya, tidak ada yang lain. Al-Qur'an ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jadi kitab inilah yang penuh dengan barakah. Barakah itu ya selalu bertambah dengan satu kebaikan-kebaikan yang dibingkai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pesan Allah yang begitu indah di dalam surah Al-Maidah ayat 155 dan juga surat Shad ayat 29 ya hampir serupa. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru. Tentu kitab Al-Qur'an yang penuh dengan barakah ini mitra muslim ya akan bermanfaat kepada kita, akan menjadikan satu inspirasi dalam hidup kita manakala kita jadikan sebagai bahan untuk lihat dabbaru ayati. Nah, kita renungkan ayatnya, kita aplikasikan maknanya di dalam kehidupan kita agar kita meraih kemuliaan dengan Al-Qur'an. Bagaimanapun juga mitra muslim, dinamika kehidupan ini tidak bisa kita hindari ya, apalagi dalam situasi corona. Kalau saya mengambil istilahnya Habib Umar itu Mas Raga, ini bukan corona lagi tapi konora ya, konora ngaji, konora sholat, konora jamaah, konora belajar, konora sekolah gitu. Seperti itu. Sehingga corona ini membuat pandemi kenapa? Karena banyak orang dipendemi, dikubur ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena virus apapun yang meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan wafat yang syuhada dan husnul khotimah. Mitra muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita harus menyadari bahwa kehidupan ini memang ada kalanya kita merasakan satu kebahagiaan, ada juga pasti akan mengalami satu kesedihan. Suka dan duka silih berganti bagaikan kedua mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, karena memang seperti itulah kehidupan. Ya, takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diduga, ya, tidak dapat disangka, ya, sehingga kita harus bersiap dengan apapun yang akan menimpa kita, apapun yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kita, mitra muslim. Jadi bagaimanapun juga yang namanya takdir ini, maka kan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah itu selalu menghadiahkan kepada kita, ya, dengan ujian-ujian itu kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kemudian kita mengalami satu kenikmatan, kejayaan, kekayaan, pangkat jabatan, itu kita tidak kaget, kita tidak baper, kita tidak sok-sokan gitu. Kenapa? Karena semua toh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat betapa sang raja sekaligus Rasulullah Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu kan ketika dinobatkan menjadi seorang rasul sekaligus seorang raja, beliau hanya mengaturkan hadza min fadli rabbi aashkur am akfur. Jadi dinamikanya seperti itu. Tinggal kita pandai bersyukur atau kufur. Itu dalam konteks apapun, ya, takdir Allah yang ditimpakan Allah kepada kita, tinggal kita pandai bersyukur atau bahkan kufur. Nah, itu tinggal itu aja. Jadi dengan demikian mitra muslim rahimakumullah, kita selalu menghadapinya, ya, dengan semata-mata agar semua yang diujikan Allah Subhanahu wa taala ini akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya mensinyalir dari qaulnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, beliau menyampaikan bahwa dunia ini ibarat satu bayangan. Ya, dunia adzilal, ya, dunia ini bayangan. Ya, kalau engkau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Jadi kalau kita ambisi untuk mengejar dunia ini, maka dunia akan lari. Tapi coba kalau engkau membelakanginya, ya kan, ia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Jadi kita diam, bayangan kita diam. Itu hakikat kehidupan dunia ini. Sehingga pada intinya mitra muslim, kita harus hadapi semuanya ini adalah merupakan takdir Allah yang ada kalanya sebagai nikmat, ada kalanya sebagai musibah. Bahkan semua yang ada ditakdirkan Allah di tengah-tengah kita adalah cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala, di antara kita siapa yang terbaik yang akan disuguhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, yaumul mizan yang akan datang. Maka dari itu mitra muslim, sebagai seorang muslim tentu mukmin, ya, yang beriman, yang ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haruslah selalu berpegang teguh kepada pedoman hidup yang diberikan Allah, motivasi tertinggi, motivasi yang tiada duanya, yaitu Al-Quranul Karim, ya. Di dalam Al-Quran ini satu motivasi bagi orang-orang beriman dalam apapun yang menimpa kita. Jadi sebagaimana ayat yang menginspirasi kita di pagi hari ini mitra muslim, Al-Imran 139, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi apapun yang menimpa kita, ya, biasanya kalau kejayaan kan nggak jadi masalah, masyarakat. Jadi pangkat jabatan itu tasyakuran, undang tetangga kanan kiri, wah, ya kan, traktir ke sana kemari gitu. Tapi kalau yang namanya musibah ini beda anunya dalam menyikapinya. Jadi situ maka wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi ketika ditimpa musibah, maka kita tidak perlu kemudian bersedih hati berkepanjangan, kemudian kita apalagi sampai frustasi, ya kan. Sering saya sampaikan frustasi sampai bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati, gitu kan. Jadi nggak ada gunanya kita. Nah, jadi ayat ini sebetulnya Mas Raga itu ada dua ayat sebelumnya, ya. Karena ayat ini terkait dengan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, ya. Perang Uhud, karena di samping memang karena sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di dalam kehidupan, namun juga karena ada hal-hal yang patut diperbaiki dalam kehidupan masa depan. Jadi di situ ayat 137 138 Allah menegaskan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi
fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi intinya kita disuruh menengok masa-masa dulu. Jadi kalau sekarang ini mengalami kekalahan, kaum muslimin mengalami ketidaksesuaian dengan harapan, ya. Sama dengan kalau kontennya kita sekarang ini terkena musibah. Ternyata yang terkena musibah bukan hanya kita. Ya, banyak orang yang juga sama kena musibah, hanya versi dan variasi yang berbeda. Maka di sini fasiru fil ardi fangzuru. Kita kemana saja, tinggal kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, jadi inilah penjelasan bagi setiap manusia, sekaligus petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana petunjuk ini harus dijadikan sebagai fatwa, sebagai nasihat, ya, sebagai motivasi, ya, di dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa. Dan maka kemudian Allah melanjutkan wala tahinu. Maka janganlah merasa bersedih berkepanjangan, jangan merasa lemah, ya. Jangan merasa lemah, jangan pula merasa bersedih hati, jangan pula kemudian merasa berduka, ya. Seakan-akan kita sendiri yang sedang ada masalah, ya, sehingga kita terlalu panik, ya. Ini tidak seperti itu, mitra muslim. Kenapa? Wa antumul a'laun, ya. Apapun yang terjadi bagi orang-orang beriman, kita adalah tertinggi. Kita adalah yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, tentu dengan syarat ketika kita mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mitra muslim yang dimuliakan Allah, sudah menjadi sunnatullah, ya, dan bagaimana kesudahan orang-orang yang melanggar sunnatullah itu sehingga terjadi satu kekalahan, satu musibah dan sebagainya. Ini yang kemudian kita tidak berlarut dalam duka dan setapa, melainkan kemudian kita bangkit kembali untuk memperbaiki diri kita. Dan sehingga inilah yang membuat kita harus senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mitra muslim yang dimuliakan Allah, tentu di dalam Al-Quran, ya, juga banyak dijelaskan mengenai posisi hidup manusia, ya, posisi hidup manusia sehingga tidak merasa sedih, tidak merasa hina, tidak merasa lemah, ya. Bahkan kita adalah seorang muslim yang a'laun, ya. Di al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu harus tertinggi, ya. Tidak ada yang menandingi ketinggian kemuliaan Islam itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran, ya, selalu dibentangkan ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita, bahwa kita ini manusia jangan sampai seperti manusia yang lain. Orang beriman itu tidak seperti manusia-manusia yang lain. Di dalam Al-Balad ayat 4 itu disebutkan, ya kan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jangan sampai kita termasuk golongan umat manusia pada umumnya yang hidup dalam susah payah, ya. Dalam susah payah, berlarut dalam sedih, gundah gulana, gegana, gelisah, galau merana. Itu tidak seperti itu. Karena ayat ini menjelaskan bahwa hakikatnya masalah itu pasti ada, ya. Apapun profesinya, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, ya, itu pasti ada masalah yang menghadapinya. Apa dikira kalau penyiar itu nggak ada masalah? Oh, banyak. Apa dikira kalau fan-nya banyak itu kemudian nggak jadi masalah? Oh, banyak sekali. Bisa-bisa tidak menutup kemungkinan sang istri jealous kepada Mas Raga, ya. Begitupun sang kiai, sang santri, sang ustadz, sang mubalik, semua pasti ada, ya, masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Al-Quran, mitra muslim, secara umum juga dijelaskan mengenai langkah-langkah atau cara menyelesaikan masalah-masalah itu. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan wejangan-wejangan bagi orang-orang beriman melalui kitab suci Al-Quran untuk melakukan evaluasi, ya kan, menemukan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan sebelumnya, lalu kemudian memberikan solusi di langkah-langkah ke depannya itu. Disinilah maka solusi dan motivasinya adalah kita sering memakai kata-kata yang hampir sama, ya Mas Raga, ya. Jadi solusinya begini: introspeksi, perbaiki, interaksi, dekatkan diri, dan berserah diri. Ya, jadi ada 5 hal seperti 5M di dalam One Week One Juice itu, ya, jelajah Al-Quran itu, ya. Jadi ada introspeksi, perbaiki, interaksi, dan dekatkan diri serta berserah diri. Itu bagi orang beriman seperti itu dengan motivasi Al-Quran, terutama dari ayat 139 surah Al-Imran itu. Nah, yang dimaksud introspeksi apa, mitra muslim?
yaitu muhasabah, ya, introspeksi diri, ya, menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi orang-orang beriman itu ya harus bertakwa, ya, harus bertakwa. Dan indikasi orang yang bertakwa diantaranya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, kemarin yang kita lakukan ini bagaimana? Kita evaluasi hari ini. Lalu untuk hari ini kita berpikir bagaimana besok apa yang kita kerjakan. Amal soleh apa yang kita berikan. Sumbangsi apa yang kita suguhkan untuk orang-orang di sekitar kita. Agar kita menjadi orang-orang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Disitulah maka kemudian digarisbawahi lagi. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, bertakwalah kepada Allah karena semua yang kita lakukan, amaliah kita, ya, baik kekalahan maupun kemenangan, kejayaan maupun kedukaan, itu pasti akan dicatat Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita kemudian memberikan solusi yang terbaik itu. Maka yang pertama introspeksi. Yang kedua, ya, yaitu perbaiki diri. Artinya perbaiki diri adalah setelah kita introspeksi, kita identifikasi, lalu kemudian kita sungguh kemudian berusaha agar menjadi lebih baik lagi, ya, memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki program-program, ya, dan planning-planning kita ke depan, ya, jangan terpana kepada kesalahan-kesalahan kita masa lalu, ya, perasaan-perasaan duka masa silam, ya. Jadi karena tidak ada manusia yang sempurna dan kita pun dilarang untuk merasa paling sempurna, paling bersih, ya kan. An-Najm 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kita merasa paling hebat, jangan kita merasa paling sukses, ya kan? Jangan merasa kita paling bersih. Karena Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan, ya, hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, kullu bni adama khata'un, ya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi semua manusia anak Adam, ya, pasti pernah berbuat salah, berbuat khilaf. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mampu dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selaras dengan firman Allah di surah At-Tahrim ayat 8 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kita diperintahkan Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mitra muslim. Jadi introspeksi, perbaiki diri, lalu interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi dengan Allah dan sesama manusia. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi dalam dinamika kehidupan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan situasi dan kondisi yang berubah setiap hari, kadang-kadang juga menyenangkan hati, tapi juga tidak menutup kemungkinan menyakiti hati. Ya, maka yang kita lakukan berikutnya adalah jangan lupakan kita interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka mampu berpegang teguh kepada tali agama Allah, ya, dan berpegang teguh kepada perjanjian kebersamaan dengan sesama manusia. Kita perbaiki barangkali selama ini interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala belum sesuai dengan yang diharapkan Allah, atau sudah bagus tapi mungkin keikhlasan kita, mungkin kesempurnaan kita, kekhusyuan kita, selalu kita introspeksi, selalu kita perbaiki interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sesama manusia. Sudahkah selama pandemi, selama corona ini, sampai kemudian ada level-levelan ini kan, ini sudahkah ketika corona ini sampai ke level sekian, PPKM ini level sekian-sekian ini, apakah interaksi kita dengan sesama manusia mencapai level tertinggi, atau justru sebaliknya malah jomplang, ketika PPKM level 4 kita malah level 1 dalam interaksi dengan sesama manusia. Padahal silaturahmi itu kan memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita. Begitu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah mitra muslim rahimakumullah, maka di sini selalu kita berikan, ayo kita tingkatkan PPKM, ya, pulang pergi ke majelis ilmu, ya, jadi bersama dengan Suara Muslim Radio Network ini. Interaksi kita seperti itu, bahkan tidak membatasi
Walaupun dalam kondisi corona pun kegiatan justru semakin banyak. Ya, bagaimanapun juga kita harus mengikuti memaknai secara tersirat dari firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak boleh ada yang sia-sia dari apa yang ditakdirkan Allah. Jadi meskipun pandemi ya, dalam situasi ya dinamika seperti ini ya, perubahan begitu cepat ya, maka kita benar-benar gunakan, kita manfaatkan, kita isi secara maksimal, ya kita gunakan secara optimal ya, agar kita kemudian diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dekatkan diri. Artinya dekatkan diri adalah jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa selalu berdoa. Perubahan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, kita mau seperti apa, ya kita akan jadi apa, kita akan sesukses apa, ya. Kalau pemikiran seorang mukmin malah bukan hanya di dunia saja, harus wal akhiratu khairul laka minal ula. Jangkauan kita adalah cita-cita masa depan di akhirat, ya. Akhirat itu yang kita tuju yang sesungguhnya sebetulnya, karena dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Nggak jari wong Nganjuk, tempatnya Mas Septian, malah lir kadya mampir ngombe. Apa meneh ngombe ini cek panas gak kena diombe kan gitu. Nah, itu dekatkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Ya, hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad ya, dan Tirmizi. Ada juga firman Allah ya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya kan, ini sangat populer. Ya, jadi ketika Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka pasti Allah akan ijabahi. Yang terakhir, mitra muslim rahimakumullah, dalam dinamika kehidupan yang melanda kita setiap insan, termasuk orang-orang beriman, solusi dan motivasi yang tidak kalah pentingnya adalah berserah diri. Sebagaimana firman Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Karena bagaimanapun juga yang namanya musibah ini menimpa kita, semua pasti dengan catatan Allah, pasti dengan SK dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kita ya, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Sebagai orang beriman, tawakalnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan langkah-langkah ke depan ini di tengah-tengah dinamika kehidupan yang tentu kita belum bisa memastikan apa yang akan terjadi di hari esok dan masa depan. Dengan penuh harap, mudah-mudahan kita semuanya mitra muslim senantiasa diberkahi dan diridhai Allah, ya bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.